Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati Mas Wahyu Adi Nugroho sama Mbak Safira Salsabila. Oh iya, namanya bagus banget. Alhamdulillah pada siang hari ini panjenengan bisa hadir di KUA dalam rangka mendaftarkan berkas pernikahan, sambil menunggu di online kan. Nanti menikahnya di rumah. Di rumah. Kalau sudah di online kan baru bisa tercetak billing dan bisa untuk membayar di kantor pos atau di bank. Sambil menunggu itu, di sini kami ingin memberikan pembekalan sedikit, tidak banyak. Karena memang itu hak panjenengan sebagai calon pengantin untuk diberikan bekal setidaknya untuk menambah wawasan, menambah ilmu begitu dan diberikan buku ini, buku Pondasi Keluarga Sakinah untuk dibaca-baca di rumah. Di sini nanti panjenengan bisa tahu banyak tentang apa sih hak suami, hak kewajibannya suami, haknya istri, kewajibannya istri, dan yang terpenting lagi sebenarnya menikah itu tujuannya untuk apa gitu. Kalau masnya sendiri tujuannya untuk apa menikah? Mesti harus punya tujuan dong. Ya kan? Iya. Tujuannya untuk apa mas? Untuk mulai dari sekarang harus ditentukan kan tujuannya apa gitu. Bisa rundingan. Satu itu tujuannya yang terpenting di samping nanti agar hubungan panjenengan halal gitu terus bisa mendapatkan keturunan gitu kan, bisa membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang terpenting lagi adalah mengikuti sunnah Rasul dalam rangkaian ibadah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Itu adalah esensinya gitu menikah itu tujuannya mengikuti sunnah Rasul. Karena kalau Rasul itu tidak ada anjuran untuk menikah, maka tidak akan sampai ada sampai saat ini gitu kan gitu. Jadi mengikuti sunnah Rasul, rangkaiannya itu ibadah. Terus untuk apa ibadah itu? Untuk mendapatkan ridhonya Allah. Itu yang paling penting gitu Di samping itu panjenengan harus mengetahui rukun nikah. Jadi jenengan mau menikah kan? Apa sih rukun nikah? Apa yang harus ada ketika jenengan akan menikah? Yang harus ada apa mas? Kira-kira kalau sholat kan rukunnya sholat apa itu? Titik-titik jenengan udah tahu gitu syaratnya sholat apa aja gitu. Sekarang rukun menikah, jenengan kan mau menikah, harus tahu dong rukunnya apa gitu. Rukunnya apa aja? Ya itu persiapan gitu Kalau rukun itu keterkaitan dengan syariat. Jadi rukun menikah itu sudah ada ketentuannya. Jadi rukun menikah nanti bisa dibaca di sini. Ada mempelai laki-laki dan perempuan. Harus ada. Jadi rukun, yang namanya rukun itu yang harus ada ketika pelaksanaan pernikahan. Gitu Mempelai laki-laki, mempelai perempuan gitu. Kalau nggak ada mempelainya yang mau dinikahkan siapa? Kan gitu ya logikanya gitu. Yang kedua harus ada apa lagi? Harus ada wali dari mempelai perempuan. Harus ada wali. Seandainya kok walinya meninggal jauh atau wali nasabnya habis gitu itu nanti tetap harus ada wali. Nanti walinya pakai wali hakim gitu, seperti itu. Tetap harus ada wali. Itu namanya rukun gitu harus ada ketika pelaksanaan pernikahan. Terus harus ada apa lagi?
saksi. Tidak bisa menikah sendiri, kamu tak nikah ya gitu ya. Ini aku di depan bapak kamu yang menikahkan, terus kita nikah mondok karo iki, nggak ada saksinya, nggak sah pernikahannya. Jadi harus ada saksi. Selanjutnya harus ada apa lagi? Harus ada akdun nikah. Jadi ijab dan qabul. Nah, ijab itu seperti apa? Ijab nanti itu yang wali. Kalau wali nasab nanti wali nasabnya. Kalau yang tidak wali nasab nanti wali hakim. Wali hakimnya yang ini mas, angkah tukar dan selanjutnya aku nikahkan kamu. Nah seperti itu loh. Itu namanya ijab. Nah kalau sudah ada ijab harus ada apa lagi? Qabul. Harus dijawab. Ijab saja misalkan jenengan kok dinikahkan, misalkan gini, saya nikahkan Wahyu Adi Nugraha dengan anak saya Safira Salsabila, misalkan kayak gitu dengan mahar uang 100 juta misalkan kayak gitu. Jenengan kok diem aja, kira-kira sudah jadi akad nikah belum? Nggak jadi, karena nggak dijawab. Harus dijawab, namanya qabul. Saya terima nikahnya dan kawinnya Safira Salsabila dengan mas kawin tersebut tunai. Nah itu baru nanti saksinya bilang sah kayak gitu. Itu namanya tadi apa? Rukun nikah. Terkadang memang banyak mas yang datang ke sini entah karena grogi, entah karena lupa, atau entah karena memang nggak tahu gitu dan nggak terpikir. Kadang itu nggak terpikir. Rukun nikah apa mas? Jenengan mau menikah yang jenengan siapkan apa aja gitu. Apa ya biar gitu seperti itu. Ketutup dengan rasa senangnya mau menikah gitu. Nah seperti itu. Jadi rukun menikah itu ada mempelainya, ada walinya, ada saksinya, ada ijab dan qabul, dan ada maharnya. Kalau nggak ada maharnya boleh, tapi nanti bunyinya tidak tunai, hutang gitu Makanya harus ada mahar. Tapi kalau seumpama maharnya tidak disebutkan, enggak apa Bu? Harus disebutkan. Yang harus disebutkan. Harus dari pihak laki-laki harus disebutkan. Harus. Jenengan jawabnya harus dengan mahar tersebut. Masalah uang berapa itu tidak disebutkan. Yang menyebutkan adalah yang menikahkan. Yang menikahkan saja. Jadi kalau yang mempelai laki-laki enggak disebutkan. Dengan mahar tersebut. Tersebut tunai gitu. Itu tidak ada. Enggak apa-apa. Coba saya terima nikah dan kawinnya ini Safira Salsabila dengan mas kawin tersebut tunai. Coba. Saya terima nikah dan kawinnya Safira Salsabila binti siapa ayahnya? Dirmawan Setia Nugroho dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Tidak usah disebut seperangkat alat sholat, enggak usah, tersebut aja. Tunai. Coba diulangi biar enggak grogi besok. Saya terima nikah dan kawinnya Safira Salsabila binti Dirmawan Setia Nugroho dengan mas kawin tersebut tunai. Iya, gitu. Nah, seperti itu. Yang wajib disebutkan itu yang mengucapkan ijab gitu. Nah, seperti itu. Terus ketika jenengan menjawab, Mas, itu nggak boleh ada jeda. Langsung. Harus langsung. Tunai, misalkan gitu yang ngijabke atau Pak Naib atau siapa nanti yang ngijabke tunai. Jenengan langsung jawab, saya terima nikah dan kawinnya Salsabila binti gini gitu ya, dengan mas kawin tersebut tunai gitu. Nanti dipelajari di rumah seperti itu. Itu baru rukun menikah. Itu baru rukun nikah. Nanti ada syarat-syaratnya dari rukun itu. Nanti muncul syarat, misalkan mempelai laki-laki mempelai perempuan syaratnya apa aja. Nanti ada di sini ya. Nanti ada di sini. Terus nanti wali syaratnya apa aja gitu. Terus ijab dan qabul syaratnya apa aja nanti dipelajari di sini gitu Nah, itu baru rukun dan syarat menikah. Itu
gitu nggih. Terlepas dari itu nanti panjenengan bisa mempelajari ini. Saya hanya ingin berpesan bahwa jenengan nanti setelah menikah, karena tujuannya kepingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu enggak? Ya? Feelingnya. Nah, ini Mbak. Iya. Ini sendiri target apa? Kita nih. Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu tidak semudah mengucapkan kata-kata romantis kayak aku sayang padamu, aku cinta padamu. Untuk mewujudkan keluarga yang samawa itu harus dengan segala perjuangan dan pengorbanan. Perjuangannya materi juga materi. Perjuangannya lahir dan batin. Karena menikah itu nanti setelah panjenengan sah menjadi suami istri, panjenengan baru memulai membina keluarga yang di situ akan muncul berbagai masalah, cobaan dan lain sebagainya. Itu nggih, dari masalah intern jenengan, nanti masalah dengan keluarga itu pasti muncul gitu. Nah, untuk itulah dari sekarang jenengan harus siap-siap secara dewasa berpikir dan mencari solusi dari setiap masalah itu. Jenengan harus bisa secara bijak itu nggih, secara dewasa bijak bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk setiap masalah yang datang gitu nggih. Kenapa harus bijak? Karena dari permasalahan yang kecil kalau jenengan tidak bijak dalam menyelesaikannya akan menjadi percikan-percikan yang membesar, itu akan menjadi polemik yang lebih besar lagi. Rumah tangga seperti itu. Jenengan umurnya berapa, Mas? 21 mau ke 22. Iya, masih cukup muda. Jenengan lah 20 mau ke 21. Oh iya, limit lah. Kalau menikah kan sarannya 19 nih. Sudah lumayan agak lebihnya gitu. Kuliah? Kerja udah kerja di? Kerja di rumah. Kerja di rumah. Apa tuh Mas kerja di rumah? Jualan di Shopee sama bantu orang tua di warung. Oh gitu. Yang penting halal Mbak, gitu nggih. Selalu support suaminya, gitu nggih. Sekarang jualan di rumah, besok punya perusahaan. Siapa tahu seperti itu. Kalau Mbaknya kerja di PLN Mekar Mas. PLN Mekar. Mana? Mekar Lasem. Oh Lasem. Lasem. Berarti di Laju gitu ya? Oh, saya aslinya Lasem loh. Oh iya. Nggak apa-apa. Berarti panjenengan sudah mengkantongi persiapan ekonomi. Karena yang dipersiapkan juga di samping mental, spiritual, jasmani, sehat rohani, ya kan? Kesiapan mental nanti jenengan akan menjadi seorang suami dan nanti seorang ayah, jenengan menjadi seorang istri, nanti juga menjadi seorang ibu. Itu harus siap. Itu nggih, persiapan ekonomi alhamdulillah jenengan sudah punya landasan setidaknya. Gitu nggih, tidak nol gitu nggih. Karena memang harus dipersiapkan, tidak hanya modal cinta menikah itu, gitu nggih. Butuh modal ekonomi juga, kesiapan sosial. Jenengan tidak bersosial dengan suami dan istri saja. Jenengan menyatukan dua keluarga. Itu nih dua keluarga. Bagaimana keluarga istri jenengan dengan keluarga jenengan itu bisa menyatu. Keluarganya Mbak Salsabila dengan keluarganya Mas Fahmi juga menyatu. Itu bagaimana? Nah, jenengan yang bisa baik-baik untuk mengambil sikap lagi, aku harus bagaimana agar kedua keluarga ini tidak terjadi konflik. Nah, seperti itu. Itu nggih. Di samping itu persiapan yang terpenting lagi yakni keterampilan. Jenengan harus punya keterampilan. Jenengan masih muda,
jenengan masih punya banyak kesempatan untuk menggali ilmu yang lebih dalam lagi, nggih, wawasan, ilmu, keterampilan. Jenengan kalau bisa sekolah lagi, misalkan ada kesempatan sekolah atau kuliah gitu, sekalipun sudah menikah, tidak masalah. Jangan berhenti sampai di sini, gitu nggih, untuk apa istilahnya, untuk menuntut ilmu. Kapanpun dimanapun jenengan harus selalu memperkaya ilmu pengetahuan jenengan, karena itu untuk modal jenengan juga ke depan, gitu nggih. Terus yang paling penting dari semua aspek itu adalah ilmu agama. Nggih, ilmu agama itu kuncinya. Jenengan kepingin keluarganya samawa, tapi jenengan meninggalkan agama, sangat mustahil. Kepingin keluarganya samawa, harus berpegang teguh pada syariat agama. Kewajiban untuk melaksanakan rukun iman, rukun Islam, gitu nggih, itu harus ada dalam keluarga jenengan. Jadi bentuklah keluarga jenengan itu keluarga yang nuansanya Islam, gitu nggih. Sholat nggak boleh ditinggalkan, nggih, karena itu memang kewajiban. Jenengan harus jadi yang soleh dulu kalau mau anaknya nanti soleh, istrinya juga harus soleh, gitu nggih. Jenengan ibaratnya sepasang suami dan istri, nanti itu juga seperti sepasang sepatu. Kalau jenengan melihat sepasang sepatu seperti apa, Mbak? Sepasang sepatu saling melengkapi, betul. Gimana kalau jenengan mau pergi, sepatunya yang ada hanya kanan, mau jenengan pakai yang kiri, nggak usah pakai sepatu, kira-kira gimana? Nggak nyaman, lucu kan? Lucu juga, nggak nyaman dan lain sebagainya, dan nggak mungkin gitu nggih, seperti itu dipandang orang, pandangan orang, rasanya jenengan sendiri juga nggak enak. Terus perasaannya juga ada yang bilang itu nggih, seperti itu. Nah, sepasang sepatu itu misalkan warnanya yang satu merah, yang satu hijau, kira-kira gimana? Ada juga sih sandal yang seperti itu ya, ada juga. Tapi bagaimana membentuk keserasian begitu, pasti ada kesesuaian warna sekalipun tidak sama persis gitu. Nah, sepasang sepatu yang satu kanan, yang satu kiri. Kira-kira mungkin nggak kalau yang kiri dipakai kaki kanan, yang kanan dipakai kaki kiri? Nggak mungkin. Itu mengiktibarkan apa? Jenengan sebagai suami dan istri harus tahu posisi masing-masing. Suami, posisikanlah jenengan sebagai suami yang baik, yang tepat, yang pas, gitu nggih. Jenengan juga sebagai istri juga demikian, posisikan jenengan sebagai istri sesuai dengan posenya, sesuai dengan kekhasannya. Kalau khasnya sepatu kaki kiri bentuknya mesti gini, menyesuaikan kaki kiri. Nah, nggak mungkin nanti terus disesal-sesal ke kaki kanan. Artinya apa? Jenengan jangan memaksakan diri untuk memposisikan diri sebagai kepala keluarga, misalnya kayak gitu nggih, karena kepala keluarga tetap suami jenengan, gitu nggih. Tapi jenengan sejajar, jenengan sama. Nggak mungkin kan sepasang sepatu yang satunya besar, yang satu kecil, satu ukurannya 40, yang satu 35, kan nggak mungkin. Ukurannya sama. Itu mengistilahkan apa? Bahwa hak dan kewajiban jenengan itu setara. Sekalipun nggak sama, beda, tapi setara dan sejajar, seperti itu. Terus lagi, jenengan kepingin tujuannya adalah mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mencapai tujuan, ketika jenengan melangkah, kaki kanan dan kaki kiri gimana? Ya, kaki kanan dan kaki kiri ketika mau mencapai tujuan tertentu, itu kira-kira melangkahnya bagaimana?
satu. Kalau kanan dulu, yang kiri harus ngalah di belakangnya kanan. Kalau kiri sudah melangkah di depan, yang kanan ngalah di belakangnya ya kiri. Begitu kan? Nanti kalau langkahnya seperti ini, nanti akan mudah untuk mencapai tujuan. Kalau pinginnya bareng terus, ya pokoknya kudunya bareng. Nanti langkahnya kayak sampir, mencolok dan itu akan capek sendiri, gitu nggih. Dan itu kayaknya nggak serasi, gitu nggih. Kayaknya nggak asik, gitu nggih. Masa mencolok begini, gitu nggih. Nah seperti itu. Nah jenengan selalu ingat seperti itu. Oh iya, Bumi dulu pernah bilang kita itu seperti sepasang sepatu, melangkah mencapai tujuan harus satu-satu. Kalau yang satu sudah melangkah ke depan, ngalah dulu di belakang. Pada saatnya nanti yang di belakang akan ada di depan, begitu terus. Nah, dengan kecepatan dan irama yang sama juga, gitu nggih. Yang sama tapi tidak berarti harus majunya bareng. Nek majunya bareng ya malah kejungkel, agak geblak. Seperti itu. Nah, itu ibaratnya seperti itu nggih. Jadi jenengan seia sekata nanti dalam berkeluarga bangunlah komunikasi yang baik, gitu nggih. Semarah apapun komunikasikan. Ngaten nggih. Jangan jenengan kalau punya unek-unek jenengan marah dan lain sebagainya jenengan pendam. Tidak akan tercapai solusi. Jadi omongke, ngaten nggih, dengan bahasa yang santun, gitu nggih. Ngamuk-ngamuklah tapi sing santun. Enggak apa-apa mengungkapkan amarah tapi dengan bahasa yang santun. Aku tuh nggak senang Mas, gini, gitu misalkan kayak gitu nggih. Tapi tetap dengan bahasa yang santun. Insya Allah tidak akan membesar masalah itu. Akan dikomunikasikan. Nah, seperti itu. Nggih. Terus ada lagi yang terakhir, jenengan ingat jari 5 ini. Ngaten nggih. Nanti kan bisa dipelajari sendiri di sini nggih, yang ada di sini. Jari 5. Ini jari apa? Ini jari kelingking paling kecil ya. Kelingking itu paling kecil. Ingatlah kalau dari hal yang kecil, kalau itu suatu masalah, jenengan harus segera cari solusi. Jangan jenengan remehkan hal-hal yang kecil. Ngoten nggih? Hal-hal yang kecil karena itu akan membesar jika tidak terselesaikan. Kalau ini jari apa nih? Biasanya pakai cincin itu seperti mbaknya jari manis. Jari manis. Dengan jari manis ini jenengan dalam berkeluarga nanti selalu dengan ungkapan bahasa, tutur kata, tingkah laku, perbuatan itu yang manis-manis. Nah, berlakulah yang manis di depan suami jenengan, jangan suaminya orang. Berlakulah yang manis di depan istri jenengan, di belakang istri jenengan, gitu. Jangan dengan istri orang gitu. Seperti itu nggih. Jadi ingat yang manis selalu berlaku manis di depan suami jenengan yang manis gitu nggih. Biasanya kalau sudah jadi emak-emak nanti itu nggih dengan suaminya brete gitu. Nah, seperti itu nggih. Tapi dengan suami orang biasanya malah bermanis-manis ria. Nah, itu jangan sampai. Kalau bisa jenengan selalu bermanis gitu nggih dengan pasangannya sama-sama gitu nggih. Terus ini yang tengah, dari tengah ini mengisyaratkan apa? Jenengan harus berlaku adil. Nggih? Sebagai suami harus adil. Sebagai istri juga harus adil. Gitu nggih? Adil dalam segala apapun. Gitu nggih? Adil memperlakukan keluarga jenengan, memperlakukan istri jenengan, adil dalam bersikap. Sekalipun adil itu tidak harus sama. Adil itu artinya apa? Adil itu sesuai dengan porsinya. Gitu nggih? Kalau gelasnya besar dikasih airnya sedikit, dengan gelasnya yang kecil dikasih air sedikit, yang kecil sudah penuh, tapi yang besar masih kosongnya masih banyak. Nah, itu nggak adil seperti itu. Tidak harus sama kan? Yang besar berarti dikasih juga yang banyak, yang kecil berarti porsinya sedikit, seperti itu. Terus ini jari
Jari telunjuk. Jari telunjuk untuk apa? Biasanya untuk nunjuk-nunjuk kan? Nah, untuk nunjuk-nunjuk, tapi nunjuk-nunjuknya untuk hal yang positif. Hindarilah untuk nuding-nuding hal yang negatif. Misalnya kayak marah-marah gitu nih, nuding-nuding gitu. Jari ini untuk menunjuk sesuatu yang positif. Nah, insya Allah tidak akan terjadi konflik gitu ya. Terus ini jari jempol biasakan selalu menghargai sekalipun yang dilakukan oleh pasangan penjenengan itu hal yang kecil. Terima kasih Dek, jos enak, jangan asene, pakai asinan, misalkan kayak gitu. Nah seperti itu nggak apa-apa, tapi tetap dikasih penghargaan dulu. Berterima kasih, sering mengungkapkan terima kasih dengan suami, sering mengungkapkan terima kasih dengan istri. Matur ya Dek, jadi tujuku sing cantik, manis, solihah itu. Jadi kan juga gitu, makasih ya Mas ya, ini sudah jadi suamiku yang manis, suamiku yang selalu siaga, jangan kayak gitu. Sering diungkapkan seperti itu. Jadi buatlah nuansa keluarga jenengan itu romantis. Nah itu dipelajari. Biasanya kalau sudah menjadi suami istri itu kalau tipe-tipe tidak romantis gitu ya, itu biasa. Tapi untuk sesuatu yang lebih nanti hasilnya akan lebih baik, nggak apa-apa dipelajari. Kiat-kiat selalu romantis dalam keluarga, bisa browsing gitu. Seperti itu gitu ya. Alhamdulillah ini bukunya untuk jenengan gratis. Itu dari kami. Yang terakhir ini penyesuaian validasi data nih. Jenengan nanti menikah pada hari Senin ya. Tanggal 9 Mei tahun 2022. 2022 nggih. Tanggal 7 Syawal jam 8. Nggih. Oh ya, Magresari RT 3 RW 1. Nggih. Terus nama lengkap Wahyu Adi Nugroho. Nggih. Betul? Rembang 19 Agustus tahun 2000. Nggih. Karyawan swasta SLTA ya. Gaya RT 1 RW 4 benar? Betul. Bapaknya Sumaryanto. Betul? Nama ayah Sumaryanto. Almarhum ya Mas. Ibu Ngartiah. Ya, Rembang 1 Januari 65. Betul ya? Wira swasta di Gaya. Masih dijaka ya Mas? Masih dijaka ya Mas? Iya, ini Mbak Safira Salsabila pakai SH ya? Iya. Rembang 16 Juni 2001. KTP-nya masih pelajar nih soalnya nih. SLTA atau sederajat Magresari RT 3 RW 1 ya. Bapaknya Darmawan Setyo Nugroho. Kok hampir sama? Iya. Laras ya? Iya. Rembang 20 Maret 77. Anak pertama Mbak? Iya. Ada buku nikahnya? Disertakan? Oke. Magresari RT 3 RW 1 ya. Ibunya Sulis Indra Wahyuni. Kelahiran Jember Mbak. Oh iya. 9 September 78. Ibunya rumah tangga ya, ibu rumah tangga Magresari. Oke. Nanti maharnya walinya hakim. Walinya hakim. Nggih, mohon maaf ini ditulis ya, tetap ditulis di sini nggih. Karena berdasarkan data ini secara tertulis jenengan itu nggak tahu kalau dulu menikah secara Islam dulu atau bagaimana baru dicatatkan kan kita nggak tahu. Yang jelas yang tercatat seperti itu, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting jenengan nanti menikah, tetap menikah, nggak ada yang salah dengan jenengan gitulah. Semoga itu seperangkat alat sholat dan uang 2.022.000. Oke, udah sama ya? Ya nanti Pak pembelinya Pak ya. Kalau sudah sama, ini jenengan tanda tangan. Salam suami, salam istri. Ya. Nah, memang kalau dalam hal ini Mbak perwalian itu nih perwalian terkadang itu gini juga ini untuk diketahui aja maksudnya gini
kita kalau dengan anak pertama kita melihatnya dari buku nikah orang tua gitu ya Mas ya. Yang tertulis di sini kalau jaraknya kok deket-deket misalkan 6 bulan lahir, 7 bulan lahir, pasti kami klarifikasi. Kami klarifikasi dulu itu sudah nyelengi dulu apa enggak, misalkan kayak gitu ya. Karena apa Mbak? Tetap kalau misalkan itu di luar nikah, ayah jenengan kok memaksakan diri untuk saya itu bapaknya, benar-benar bapaknya gitu nih, memaksakan diri untuk menikahkan, pernikahan jenengan itu tidak sah gitu, oke? Seperti kayak misalkan direkayasa ya Mas, tahunnya itu diundur biar nanti yang menikahkan orang tuanya gitu. Misalkan dia kelahiran anak diundur misalkan tahun 2000 jadi tahun 2001 misalkan kayak gitu nih, agar nanti dianggapnya anaknya ayahnya gitu nih. Nah itu kalau memang yang terjadi itu dia sudah ada sebelum pernikahan, itu wali yang berhak menikahkan itu adalah wali hati Mbak. Itu nggih. Jadi nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah apa, nggak usah ada perasaan bagaimana, karena yang sah menikahkan adalah wali hakim. Itu nggih. Kalau dinikahkan ayahnya, justru nggak sah Mas. Itu nggih. Jadi untuk masalahnya jenengan gitu. Jadi nggak ada yang salah dengan Mbak Salsabila gitu nggih. Jadi itu mungkin kesalahan teknis masa lalu lah orang tua seperti itu. Nanti saling menguatkan nggih, Mbak Salsa dengan Mas Wahyu nggih begitu nggih. Dan ya demikian sedikit yang kami sampaikan, semoga menjadi bekal nggih. Mohon maaf apabila nanti yang saya sampaikan tadi nggak berkenan di hati jenengan gitu nggih, seperti contoh-contoh tadi. Nah itu biar jenengan terkenang gitu nggih. Oh ya, kita tuh sepasang sepatu gitu. Dan ingat 5 jari ini, seperti itu falsafahnya, dan yang lain-lainnya bisa dibaca di situ. Atau Mas nggih, jadilah orang tua yang bijak, orang tua yang solid, istri yang solihah untuk putra putri jenengan. Cetaklah generasi penerus bangsa ini, generasi penerus penguat agama Islam, generasi yang berkualitas. Ngoten nggih? Didiklah dengan agama. Yang terpenting adalah agama itu dibekali. Ngoten nggih? Tentang kaifiah nanti menikah kan sudah boleh berhubungan tuh suami istri dan lain sebagainya. Itu kaifiah itu tata cara Mas. Tata caranya seperti apa gitu nggih. Berdoa dulu, doanya kayak apa gitu. Kalau nggak bisa doa itu cukup bismillah gimana Bu, nggak apa-apa nggih. Asal jangan lupa berdoa, wudhu dulu dan lain sebagainya. Harus dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Baik. Nggih. Insyaallah dengan jadi sama. Amin Allahumma amin. Nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, tadi bilangnya sudah dibawa.